warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas linear programming metode grafik. Metode grafik ini adalah metode linear programming yang digunakan untuk memecahkan masalah maksimal 2 variabel. Nah, kalau udah lebih dari 2 variabel, 3, 4, dan seterusnya itu tidak bisa menggunakan metode grafik. Nah, nanti kita akan membahas pemecahan masalahnya dengan metode simplex ataupun teknik M. Untuk langkah-langkahnya, metode grafik ini, yang pertama ini ada tentukan variabel keputusannya, lalu kedua, formulasikan dalam bentuk matematis dari fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Poin 1 dan poin 2 ini telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Poin 3, ini kita akan menggambarkan dalam grafik variabel-variabel dalam fungsi pembatas. Nah, kita akan menggambarkannya ini dari fungsi pembatas. Yang keempat, kita akan mencari nilai titik-titik yang paling optimal dari visible area atau daerah yang visible atau yang tidak melewati pembatas kendala. Nah, kita akan ilustrasikan. Misalkan ini ada contoh kasusnya. Nah, ini telah diketahui ya di sini ada variabel keputusannya ya. Ini X1 jumlah kilogram sabun bubuk yang dibuat, X2 jumlah kilogram sabun batang yang dibuat, fungsi tujuannya 3X1 plus 2X2. Ini masalahnya maksimasi ya, memaksimalkan. Lalu ini ada fungsi pembatas ya, ini ada zat kimia A, lalu ada zat kimia B ya. Nah, ini fungsi pembatasnya dibatasi oleh 2 pembatas atau kendala. Nah, dari bentuk matematis ini kita akan gambarkan dalam grafik. Nah, terutama kita tadi ya, yang poin ketiga ini untuk fungsi pembatasnya. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi pembatas yang pertama. Nah, ini setelah diketahui ya dari soal tersebut. Ini 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 200. Nah, ini saya kasih tanda merah ya, warna merah nih, warna merah ya, yang untuk fungsi pembatas 1. Untuk yang fungsi pembatas 2 ini warna hijau ya, saya bedain nih untuk menggambarnya nanti, untuk membedakan antara fungsi pembatas 1 sama fungsi pembatas kedua. Nah, ini ada 6x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 360. Nah, makanya nanti kalian untuk menggambarnya ya, nanti sediain aja pulpen minimal ya 3 warna. Kita mulai dari fungsi pembatas pertama ya, ini 2x plus 5x2 lebih kecil sama dengan 200. Nah, kita akan mencari nilai x1 dan x2 ya. Nah, untuk mencari nilai yang x2, dimisalkan dulu kita x1 sama dengan 0. Nah, ini x1-nya kita ilustrasikan x1 sama dengan 0 ya. Nah, maka kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ininya dari bentuk pertidaksamaan ya, yang ini nih. Ya, pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ini jadi bentuk persamaan ya. Nih, sama dengan nih. Jadi ini 2 kali 0 tambah 5x2 sama dengan 200. 2 kali 0, 0 ya, 5x2. Nah, lalu ini 200 kurang 0 pindah ruas ya, 0-nya sebelah kanan. Nah, lalu tinggal dibagi aja kan ya. 200 untuk mencari x2 ini 200 dibagi 5. Ya, ini sama dengan 40. Nah, begitu pula untuk mencari nilai x1. Ya, untuk mencari nilai x1 kita misalkan x2 sama dengan 0. Nah, tinggal masukkan aja ya ke persamaannya nih. Jadi ini 2x1 plus 5 dikali 0 sama dengan 200. Ya, 2x1 plus 0 sama dengan 200. Ya, 2x1 ini 0-nya pindah ruas ya. Tinggal 2x1 sama dengan 200, tinggal x1 tinggal dibagi aja ya, 200 dibagi 2. Ini x1-nya nilainya 100. Nah, kita telah mengetahui untuk nilai x1 dan x2 yang akan digambarkan ya di persamaan pertama ya, x1-nya 400, x2-nya 40. Nah, kita masuk ke fungsi pembatas yang kedua ya. Ini ada yang warna hijau nih, sama ya, ini juga untuk mencari nilai x2-nya kita dimisalkan x1 sama dengan 0 ya. Ini berarti 6 dikali 0 ditambah 3x2 sama dengan 360, lalu 3x2 sama dengan 360. Nah, maka untuk mencari x2-nya tinggal bagi aja ya, 360 dibagi 3, ini hasilnya 120. Lalu kita akan mencari nilai x1 ya, berarti dimisalkan x2 sama dengan 0.
Nah, di sini 6x1 plus 3 dikali 0 sama dengan 360. Nah, lalu ini 6x1 sama dengan 360 kurang 0 kan pindah ruas ya, dan seterusnya. Lalu ini x1 sama dengan 360 dibagi 6, maka hasilnya 60. Nah, maka ini telah diketahui untuk fungsi pembatas yang kedua, x1-nya 60, lalu x2-nya sama dengan 120. Nah, kita akan menggambarkan ya langkah ketiga ini, ya masih di langkah ketiga ini, gambarkan dalam grafik variabel-variabel dalam fungsi pembatas. Untuk fungsi pembatas pertama ini sudah diketahui ya, untuk 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 200. Ini x1-nya sama dengan 100, x2-nya sama dengan 40. Nah, kita gambarkan aja. Nah, di sini x1 kita lihat nih. Ini ada sumbu x1 di bawah ya. Lalu ini sumbu x2 di sini nih. Ya, ini sumbu x1 lalu sumbu x2. Nah, lalu ini untuk skalanya bebas aja. Ya, bebas aja, disesuaikan aja nanti. Ya, ini misalkan ini skalanya ini kelipatan 10 ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Bebas aja sebenarnya. Ya, nanti disesuaikan saja. Selanjutnya X2 juga sama, ya ini kelipatannya juga 10 ya, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, ini jangan gejolak tapi nanti kelipatannya. Lalu sama antara X1 dan X2. Nah, kita akan coba menggambar titik yang pertama ya, warna merah nih ya, X1 sama dengan 100. Nah, ini lihat nih X1 di bawah ya. Nah, ini cirian heula ya, diciriin dulu nih. 100 selalu X2 ini 40 ya. Nah, maka tarik garis ya, tinggal tarik garis. Lalu ini kita lihat nih persamaannya, ininya tandanya sorry, ketidaksamaan ini tandanya nih lebih kecil sama dengan, maka arsirannya ini biasanya ke sebelah kiri ya, sebelah sini nih kiri ya nih. Nah, ini arsirannya ya, diarsir aja ini. Arsirannya nanti kalian warna merah nih ya, kalau mau menggunakan warna merah ke sini. Ini terus diarsir nih, arsir ini warna merah. Nah, kalau tandanya lebih besar sama dengan ini biasanya ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan nih. Berarti dari sini nih, terus ya, sorry. Nah, kalau lebih besar sama dengan ini juga ke bawah nih. Nah, itu dan seterusnya. Ya. Sorry. Nah, coba diulang lagi ya. Tadi. Nah, ini karena lebih kecil tadi ke sebelah kiri ya, ke bawah. Kalau kalau sama dengan nanti tandanya ini kalau sama dengan, nah itu di ini aja tengahnya ya, ditebelin aja. Selanjutnya kita akan masuk pembatas ke 2A. Ini kasih tanda aja ini untuk yang merah, 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 200. Kita masuk ke pembatas ke 2 ya. Ini yang warna hijau nih. Ini 6x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 360. Masih sama caranya. Tadi ini udah dihitung ya, x1 diketahui 60, x2 120. Nah, kita lihat dulu di sini x1 nih 60, nanti ambil ini di sininya 60 ya. 60 lalu x2-nya 120. Nih di sini. Nah, lalu tarik garis. Nah, sudah ditarik garis, ini karena tandanya lebih kecil sama dengan, arsirannya ke sebelah kiri berarti. Ya. Nah, sebelah kiri nih, sebelah kiri. Nah, lalu di sini ya. Nah, ini ada arsiran ya, ada yang beririsan nih. Nah, ini irisannya nih. Biasanya ini hijau sama merah nih di sini irisannya ya. Nah, ini makanya ini muncul di sini yang dinamakan dengan visible area ya. Ini dinamakan daerah visible. Nah, nanti X1-nya diproduksi ya antara 0 sampai 60, lalu X2-nya diproduksi 0 sampai 40. Nah, tepatnya berapa? Nanti yang akan diproduksi untuk memaksimalkan laba ya, untuk memaksimalkan labanya berapa. Nah, ini disebut daerah visible. Nah, nanti kalau kalian warnanya cuma satu ya, pulpennya nih. Nah, ini nggak kelihatan, nggak geblek-geblek nanti ini. Ya. Nah, ini diusahakan pulpennya 2 warna nanti. Ya, minimal 3 warna, sorry, di sini ya. Nah, misalkan ya, saya misalkan ini ada pembatas ketiga ya. Misalkan pembatas ketiganya cuma persamaannya misalkan
2x1 aja misalkan ya. 2x1 sama dengan misalkan 10 ya. Nah, maka x1 ini 10 tadi ya, yang tadi 10 ini tinggal dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan misalkan 5 ya. Nah, maka untuk membuatnya ya, ini tinggal cari aja ini 5. Nah, 5 ini x1 ya, 5 misalkan di sini. Nah, ini tinggal tarik garis aja ke atas ya. Nah, sesuaikan tandanya. Misalkan ini tandanya lebih kecil sama dengan 10 ya tadi misalkan. Nah, ini pakai ke sebelah sini gitu ya. Nah, itu beberapa untuk apabila cuma diketahui ininya satu aja, 2x1 misalkan lebih kecil sama dengan 10 ya, ininya nggak ada x2 nya, langsung aja berarti nggak usah dimisal-misalin aja, langsung aja dihitung. Kita akan coba lanjut lagi ya, tadi ini udah daerah visible-nya diketahui. Nah, ini daerah visible-nya. Nanti kita akan membuat titik-titik mana aja ya yang dilewati nih, yang ada di daerah visible ini. Yang pertama ini di sebelah sini kita pakai atau tandain dengan titik A ya, titik A ataupun C boleh, bebas aja ya. Ini saya tandain supaya mudah, ini A. Nah, di sini, lalu di sini titik B ya, yang ini ya, nih lihat yang beririsan nanti ya, B. Lalu ini titik C, jangan di sini karena ini tidak beririsan ya, C-nya jangan di sini. Maka yang beririsan C di sini ya. Lalu ada titik D misalkan di sini ya. Nah, ini merupakan titik-titik yang optimum ya. Nah, lalu titik A, kita lihat ya, titik A nilai X1-nya berapa nih? Titik A nilai X1-nya sama dengan 0. Nah, ini X1-nya 0 nih. Lalu X2-nya ini sama dengan 40, lihat nih, X2 nih. Yang A nih, 40. Selanjutnya titik B. Nah, ini titik B. Kalau titik B ini perpotongan yang merah sama yang hijau nih. Yang pembatas pertama sama pembatas kedua. Tulis aja perpotongan 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 20 dan 6x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 36. Nah, selanjutnya ini titik C. Nah, ini titik C kita lihat nih, titik C ya, bukan perpotongan di sini, titik C nih. Titik C berarti kita lihat X1-nya berapa nih? X1-nya titik C 60 nih, 60. Lalu X2-nya titik C, lihat X2 ke bawah nih, 0 ya. Nih, masuk yuk. Lalu titik D, kalau titik D mah 0 sama 0 ya di sini, 0. Nah, kita ke langkah 4 ya, mencari nilai titik yang paling optimal. Yang tadi ada titik A, B, dan C ya. Nah, untuk titik kita akan menghitung dulu titik A ya. Nah, kita akan memasukkan angka yang di sini, nilai X1 dan X2 ya, ke dalam ini fungsi tujuan ya, ke dalam fungsi tujuan. Tinggal masukkan aja. 3 dikali 0 tambah 2 dikali 40, 3 kali 0, 0 dan seterusnya ya. Nah, ini 0 tambah 80, maka Z-nya ini 80 ya, 80. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk yang titik B ya. Nah, karena tadi titik B ini perpotongan ya, ini perpotongan dari 2x1 plus 5x2 ya, lebih kecil sama dengan 20 dan 6x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 360. Nah, maka kita akan coba eliminasi. Tetapi ini dirubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Nah, ini bentuk kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan di sini ya. Nih, jadinya sama dengan kan ya. Nah, kita akan mengeliminasi misalkan yang X1 ya. Maka di sini yang pertama ini dikali 3. Nah, ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 5 kali 3 ini 15 X2. Lalu 200 kali 3 600. Nah, lalu yang bawah ini tinggal dikali 1 karena akan menghilangkan yang X1. Sebenarnya bebas aja. Kalau di sini saya contohinnya akan mengeliminasi yang X1. Maka ini dikali 1 aja. Nanti ini hasilnya untuk yang X1 ini nggak ada kan 0 ya. Nah, maka tinggal dikurangin aja yang ini. Yang X2 sisanya 15 kurang 3, 12 X2. Lalu 600 kurang 360 ini 240 ya. Nah, maka X2 ya ini 240 tinggal dibagi aja, dibagi 12. Maka X2 sama dengan 20. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X1 ya, ini boleh dimasukkan ke dalam persamaan 1 yang merah ataupun persamaan 2
yang hijau. Nah, saya contohkan ini ke persamaan yang pertama ya, pembatas pertama nih. Tinggal masukin aja 2x1 ditambah 5 dikali 20 ya sama dengan 200. Nah, maka ini 2x1 plus 100 sama dengan 200. Lalu ini 2x1 sama dengan, nah ini 200 ya, ini 100-nya pindah ruas ya ke sebelah kanan, jadi tandanya kurang. Ya, mungkin ini kalian sudah belajar di matematik ya, matematik. Nah, selanjutnya ini 2x1 sama dengan 100, maka x1 tinggal bagi aja ya, ini ke bawah ya. Jadi pembagi 100 dibagi 2. Jadi x1 sama dengan 50. Nah, setelah ya x1 dan x2 diketahui, jangan lupa masukkan ke fungsi tujuan ya. Z sama dengan 3x1 plus 2x2 ya. Nah, masukkan. Jadi ini untuk x1-nya sama dengan 50 ya, x2-nya 20. Tinggal masukkan saja. Kita hitung ya. 3 kali 50 kan ya, tambah 2 kali 20, maka ini 150 tambah 40, maka ini Z 190. Nah, ini udah tahu ya. Lalu titik C ya, titik C tadi diketahui x1-nya 60, x2-nya sama dengan 0. Nah, ini tinggal masukkan aja ya, nggak usah eliminasi kan, ini mah sudah ada. Maka ini 3 kali 60 ditambah 2 kali 0, maka Z-nya ini 180. Selanjutnya titik terakhir ya, titik D. Ini titik D mah 0 semuanya, maka Z-nya juga 0 kalau dimasukkan. Karena ini untuk fungsi tujuannya memaksimumkan, kita pilih nilai Z yang terbesar. Ya, karena memaksimalkan atau memaksimalkan. Pilih nilai Z yang terbesar di sini. Titik A 80, titik B 190, titik C 180, titik D 0. Maka kita pilih yang titik B yang Z-nya sama dengan 190. Kalau minimasi, nanti kalau kasusnya meminimalkan, pilih yang terkecil. Lihat di sini. Nah, yang terkecilnya berarti 0 ya, kalau di sini mah. Nah, berarti ini tidak diproduksi kalau di sini. Nah, nanti kemungkinan kalau contoh yang selanjutnya ya. Nah, ini kemungkinan ada nilainya ya. Ini maka ya kesimpulannya ya. Nah, ini untuk memaksimalkan laba sebesar, nih Z-nya kita lihat nih, $190. Nah, maka sabun bubuk yang dibuat sebanyak 50 kg. Nih X1 tadi, X1 teh sabun bubuk ya, nih X1 nih. X1-nya 50, sebanyak 50 kg. Dan sabun bata yang dibuat sebanyak 20 kg. Ya, nih X2-nya 20 kg. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, apabila ada pertanyaan boleh komen ya di grup ataupun di forum. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.